Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian insya Allah kita bisa menjalankan puasa dengan lancar dan juga memenuhi tugas-tugas kita di bidangnya masing-masing. Ya. Nah, pagi ini atau hari ini kita akan bincang-bincang mengenai dua hal ya. Dasar teknik perencanaan jembatan dan kemudian dasar-dasar pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan jembatan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Iya. Nah, ini materinya bisa dilihat kan? Saya terus terang pertama kali pakai gini ya. Jadi materinya bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Mungkin materi yang dibagi ada, tapi nanti saya tayangnya nanti. Pendahuluan saya menayangkan ini supaya dasar-dasar mengenai struktur jembatan itu paling tidak dipahami dulu. Ada yang sudah pengalaman? Ada yang sudah pengalaman? Sebentar. Kakinya nendang kabel. Gambar di layar hilang. Ada yang pengalaman di bidang jembatan? Mungkin dulu pernah kerja di konsultan atau kontraktor. Jangan malu-malu. Konsultan. Ada? Oh, malu-malu mungkin ya. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Sebelumnya saya memperkenalkan diri sedikit, lebih lanjut. Ya, nama lengkap saya Muhammad Tontro Prastowo. Ya, ini sudah kakek-kakek ini. Lahiran 47. Ya, sampai sekarang masih diminta membantu di lingkungan Pusdiklat atau Bina Marga. Ya, itu aja singkatnya. Kita lanjut ke materi. Nah, di awal ini apa yang akan dibahas? Pertama, apa definisi jembatan? Bagaimana struktur jembatan? Kemudian jenis jembatan. Nah, nanti masuk ke perencanaan itu apa kriteria perencanaan jembatan dan bagaimana prosedur perencanaan jembatan. Tentunya yang saya sampaikan pada kesempatan ini hal-hal yang pokok saja karena waktunya terbatas. Walaupun materi yang disiapkan dari Pusdiklat itu cukup lengkap ya, tapi nggak mungkin dibahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Namanya juga masih pelatihan dasar, jadi yang pokok-pokok saja, basicnya saja. Nah, biar nggak ngantuk, ada yang bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan jembatan nggak? Apa itu jembatan? Kalau didefinisikan, dideskripsikan. Supaya bukan saya aja yang ngomong, artinya kita interaktif. Sambil juga, ya tentunya, kalau ada yang bisa menjawab dengan baik, ya mempunyai nilai tambah.
Ayo silakan, siapa yang paling tidak 3 orang gitu. Nomor 1 siapa dulu yang sukarela ini? Kalau enggak saya sebut namanya. Mas Izin Mu'alif. Mas Mu'alif, ayo. Iya Pak. Ngomongnya yang agak keras ya. Iya Pak. Kalau jembatan menurut saya adalah bangunan atau infrastruktur yang menghubungkan jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang melintasi sungai, rel, atau jalan lain juga di bawahnya. Serta mungkin juga melewati pemukiman, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Mu'alif ya. Itu nomor absen ya? Iya, Pak. Siapa lagi? Pak Nur Sidik. Apa Pak definisi jembatan? Ya Pak, jembatan adalah bangunan yang menghubungkan antara satu jalan dengan jalan yang lain, Pak. Baik berupa sungai maupun lintasan kereta dan lain-lain, Pak. Oh, mirip sama yang sebelumnya ya. Ya nggak apa-apa. Satu lagi, Mas Narendra. Baik Pak, jembatan menurut saya itu bagian pelengkap jalan Pak, yang menghubungkan jalan yang terputus akibat hambatan seperti sungai, lembah dan semacamnya Pak. Itu ya. Nggak beda jauh juga Pak. Ya kan prinsipnya atau pengertiannya harus sama ya. Cuma kata-katanya aja yang beda gitu ya. Oke, jadi memang jembatan itu adalah bagian dari infrastruktur, ya, infrastruktur jalan dalam hari ini ya, yang menghubungkan dari satu tempat atau satu titik ke tempat titik lainnya yang terhalang, ya, yang ada hambatan, ada halangan, baik berupa macam-macam tadi, sungai, lembah, ya, rel kereta api, jalan itu sendiri, ya kalau bikin flyover gitu, atau bangunan bisa juga kan, ya intinya itu, ya oke saya kira mudah dipahami ya. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana struktur jembatan. Nah, ini. Ada yang tahu, kalau secara garis besar, jembatan itu dibagi berapa bagian? Ada 3, Pak. Ya, siapa ini? Oh, 6, Pak. Ari Setyo. Apa? Ada pertama dari paling bawah itu ada pondasi, Pak. Ya. Terus naik ke atasnya ada struktur bagian bawah dan struktur bagian atas, Pak. Nah, gitu ya. Ya, 100. Buat Mas siapa tadi? Nomor 6? Ari Setyo, Pak. Ari Setyo Mardiko. Oh, ya. Tapi lebih tepatnya bukan bagian tapi bangunan, ya. 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 Membaginya orang macam-macam sih. Ada bangunan atas dan bangunan bawah, di mana bangunan bawah termasuk pondasi. Ada yang membagi pondasi sendiri, kemudian bangunan bawah sendiri, kemudian bangunan atas. Ya. Nah, seperti kita tahu, jembatan itu terdiri dari berbagai macam komponen, ya. Struktur-strukturnya itu. Nah, kalau tadi dibagi ini ya, bangunan atas dulu, tentunya ada lantai kendaraan,
Ya, bisa dilihat ya, lantai kendaraan, kemudian landasan atau perletakan atau biring. Kemudian lantai kendaraan itu dia terletak di atas apa? Di atas apa, Mas? Abutmen, Pak. Hah? Lantai kendaraan. Dia terletaknya di atas? Landasan, Pak. Hah? Di atas landasan. Loh, lantainya. Di atas girder, Pak. Nah, siapa itu? Di atas girder siapa tadi? 17, Pak, Hegi. Di atas girder atau apa? Istilah lain? Belajar, Pak. Belajar, Pak. Gelagar. Pak. Atau apa lagi? Kalau Pak, Ah, siapa itu suara merdu itu? Balok siapa? Yuli Pak 40. Wah, tapi suaranya agak dengung, nggak kedengaran namanya siapa ya, nanti nggak apa-apa. Jadi bangunan atas itu lantai, ya, dia duduk atau tempatnya di atas girder, gelagar, balok, atau apalagi bahasa Inggris beam, ya, beam. Kemudian ada peletakan, ya. Kemudian di bawah, ke bawahnya itu bangunan bawah terdiri dari apa? Yang di kiri kanan di gambarnya nggak lengkap ya. Apa yang kiri kanan ini apa? Abutmen, ya, abutmen atau kepala jembatan. Kalau jembatannya panjang, nggak cukup satu bentang, maka dibangun pilar. Pilar atau pir, ya. Kemudian jembatan itu kan dia terletak di atas tanah. Nah, tergantung tanahnya. Kalau tanahnya kuat ya dia bisa pondasi langsung. Tapi kalau tidak kuat, tapi umumnya tidak kuat ya, maka dibuat pondasi, ya. Ya, ini lengkapnya seperti ini ya. Bangunan bawah, pondasi, pilar, kepala jembatan, dan selanjutnya. Kemudian yang penting juga adalah operate. Atau bahasa Indonesianya apa? Operate ini. Kiri kanan ini, jalannya ini. Jalan mendekat. Ya. Operate itu dari bahasa apa? Belanda. Oh, siapa itu turunan Belanda itu? Ya? Betul, dari bahasa Belanda ya. Bahasa Inggrisnya approach ya. Kalau bahasa Belandanya oprich ya. Bahasa Inggrisnya approach road. Nah, terus dari bahasa Belanda orang menjadi di Indonesia kan jadi operate ya. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk lain dari jembatan ya. Nah, ada yang tahu ini jembatan tipe apa ini? Seperti ini. Kan banyak sekarang nih. Di Jakarta banyak sekali nih seperti ini. Model apa ini? Balance cantilever. Yang keras? Balance cantilever. Nah, Mas siapa ini? Hegi, Pak. Nomor berapa? 17, Pak. Oh, 17. Ya. Balance cantilever, karena ditinjau dari pelaksanaannya balance cantilever. Ya. Balance berarti seimbang, dilaksanakannya secara cantilever. Cantilever mestinya udah paham ya. Kita lihat di Jakarta banyak itu pelaksanaan waktu di apa jalan apa kereta api itu LRT, terus di Semanggi dan sebagainya ya, banyak sudah.
Oke, nah kita masuk ke jenis bangunan atas jembatan yang banyak dipakai di Indonesia atau di Bina Marga, ya. Ini semua jembatan yang sebagian besar ini di Indonesia, ya. Yang kiri, ada yang tahu yang kiri di mana itu? Kiri bawah. Yaitu Jalan Pantai Selatan Jawa Timur, ya, di Pacitan. Kalau yang kanan saya agak lupa tuh daerah mana tuh, Kalimantan atau mana itu, atau Sumatera. Oke, lanjut ya. Nah, lebih lanjut ke tipe bangunan atas, nanti saya singkat-singkat aja, didalami sendiri ya. Bangunan atas atau superstructure itu bisa dilihat dari bentuknya. Pertama rangka atau truss, kedua gelagar atau beam tadi atau girder, ketiga plat berupa plat atau pelengkung. Ini dilihat dari bentuk strukturnya. Dilihat dari masing-masing bisa dilihat dari materialnya. Rangka kayu, ya sekarang udah jarang. Kemudian rangka beton, rangka baja. Ya. Kemudian gelagar, ya ini paling banyak tipenya. Ya. Bisa gelagar baja, kayu, bisa kayu saja, bisa komposit, gelagarnya baja, lantainya beton. Kemudian beton bertulang biasa, ya konvensional, tulangannya biasa. Kemudian gelagar beton pratekan. Beton bertulang biasa dibagi bisa tergantung dari, dilihat dari pelaksanaannya. Cast and place itu dicor di tempat berupa balok T atau box. Kemudian yang prafabrikasi, precast itu bisa berupa balok. Nah, ini yang banyak tipenya juga adalah beton pratekan, ya. Yang kita tahu banyak dipakai di proyek-proyek di Indonesia, ya, di Jakarta ini banyak sekali, ya. Tadi aja saya masuk tol, di pintu tol Jati Bening itu berderet puluhan truk mensuplai balok-balok segmental. Saya nggak tahu mau dibawa kemana itu, mungkin ke proyek tol yang di daerah Pulau Gadung atau mana itu. Puluhan itu truk membawa segmen-segmen balok pratekan. Balok pratekan ada pretension. Apa maksudnya pretension? Nomor 26, Pak. Ya. Izin menjawab. Ya, jadi balok pelatakan itu ada yang pretension, ada yang post tension. Kalau pretension itu diberikan tegangan dulu, jadi tendernya ditarik dulu baru dicor baloknya. Kalau post tension itu dicor baloknya dulu baru dimasukin tendon terus ditarik, dikasih tegangan, Pak. Oke, Mas siapa ini? Muhammad Nur Fatihin, Pak. Oke, Mas Muhammad Nur, ya. Nah, pretension ada yang berupa slab, ada balok I, ada balok T terbalik, ada box, ada yang berupa balok biasa, beam, ya. Demikian juga post tension, hampir sama. Ditambah ada yang bentuknya U, ya. Nah, itu ada yang oke, hampir sama. Ya, itu bangunan atas. Lanjut, ya. Nah, ini jembatan yang banyak di Indonesia. Yang kiri pratekan, banyak kita lihat. Yang kanan gelagar baja komposit di atas rel kereta api. Cuma ini jembatan yang lama ya, mungkin tahun 70-an ini mungkin. Kemudian yang kiri, jembatan apa? Kiri bawah, jembatan rangka baja. Rangka baja, ya. Rangka baja di Indonesia itu sejak pembangunan infrastruktur jalan itu tahun 70-an ya. Itu pertama kali secara massal dibangun, ya, banyak jembatan itu pakai jembatan rangka baja. Waktu itu saya tidak tahu persis ya, loan
Lund atau Grand atau apa itu dari Inggris. Pakai jembatan kalender Hamilton. Ya. Kemudian yang kanan ini itu jenisnya jenis yang agak berbeda. Itu bisa dari dulu dari Belanda, dari Australia ya, tahun 80-an itu. Kemudian belakangan sekarang kita sudah bisa membangun sendiri ya. Nah, ini yang banyak dipakai sekarang ya. Balok beton pratekan, pracekna, segmental. Kemudian rangka baja, ini sudah buatan Indonesia yang kanan ini. Nah, kalau kita susun sejak tahun 70-an itu kita sudah membangun jembatan box beton menerus ya. Jembatan box beton menerus itu termasuk yang balance cantilever tadi. Gelagar baja menerus, pelengkung beton, pelengkung baja, gantung, kabel stay ya. Nah, ini contoh daftar jembatan yang ada di kita. Nah, ini yang model apa? Jembatan seperti ini tadi. Kabel balance cantilever. Ya, saya agak narsis sedikit. Jadi pertama kali bekerja saya mengawasi jembatan ini. Ada orang Bandung nggak? Orang Jawa Barat? Ya, kalau dulu kita mau ke Bandung lewat Puncak, Cianjur, Bandung, Padalarang itu harus melalui jembatan ini tahun 80-an, diresmikan tahun 79. Dan di tol waktu itu. Sekarang sudah tidak ya. Ini panjangnya 222 meter, bentang pinggirnya 45, jadi tengahnya 132 meter ya. Dari muka air, ini 90 meter. Ya. Kalau sekarang suruh jalan di sini, saya nggak berani. Kalau dulu nggak mikir. Ya. Ini pakai pilar 45 meter, ya. Pondasinya langsung karena tanahnya tanah keras. Ya, ini gambar ini aja. Nah, ini jembatan-jembatan Belanda zaman dulu ya. Seperti ini. Kemudian ini kalender Hamilton di jalan ke Cirebon dari Bandung. Ya. Kebetulan pengalaman dulu pertama kali juga di sini tahun 79. Gambar kanan bawah ini diperbaiki 2-3 tahun yang lalu. Oke, ini masih sama, ini juga sama. Ya, waktu saya tinggalkan jembatan yang kanan bawah ini, belum secantik ini, ya cuma jembatan aja. Ya. Oke, ini, nah, jembatan yang terkenal juga di Jakarta adalah jembatan Semanggi, dibangun tahun 62, kemudian dilebarkan karena ada tol di tengah, selesai tahun 89, ya alhamdulillah, saya diberi tanggung jawab ya, sebagai pimpronya tahun 89. Kemudian direnovasi lagi 2 tahun yang lalu ya, 3 tahun menjadi Semangginya seperti ini ya. Oke, ini juga saya pertama kali sebagai proyek officer di Pontianak, jembatan Rangka Baja, bentangnya 7 bentang kali 60 meter. Pada waktu itu jembatan terpanjang ya. Siapa ada orang Kalbar, Pontianak, ini jembatan Kapuas ya. Oke. Nah, ini pelaksanaan balance cantilever yang banyak dipakai. Kalau sekarang jembatan balance cantilever paling panjang di mana? Proyeknya baru jadi. Baru diresmikan berapa hari yang lalu tuh. Tapi nggak terlalu heboh. Jembatan Ogan ya, dekat Palembang. Siapa orang Palembang? Panjangnya lebih panjang. Pokoknya cantilever, balance cantilever yang paling panjang tuh. Nah, ini pelengkung Holtecam ya. Oke. Ini pelengkung beton. Pelengkung beton. Ini kalau 9, ini berbagai macam tipe jembatan ada di sana.
ya. Ini jembatan Penggung Baja yang banyak kita miliki juga di Kalimantan, Sumatera, ya, Kalimantan, di Riau. Jembatan Barito, ya boleh dibilang jembatan gantung terpanjang satu-satunya yang kita miliki ya. Karena yang lebih panjang itu sudah runtuh ya, jembatan Kutai Kartanegara. Tapi sekarang kita banyak membangun jembatan gantung untuk apa? Yang banyak dibangun, ada program khusus sekarang ini untuk jalan kaki ya. Kebetulan kemarin baru ditutup itu pelatihan. Ya, ternyata jadi untuk diketahui ya, membuat jembatan itu ya kalau yang sederhana tentunya mudah ya. Jembatan-jembatan yang 5 meter, 10 meter, 12 meter ya. Jembatan gantung untuk orang itu ya kalau dilihat skalanya mungkin panjangnya panjang, tapi dibandingkan jembatan gantung untuk kendaraan ini kan kecil itu, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Karena jembatan gantung itu merupakan satu kesatuan dari berbagai elemen ya. Satu elemen salah, mengerjakannya runtuh semua. Ya, itu. Makanya waktu perbaikan jembatan Kutai Kartanegara itu ada kesalahan prosedur, ya, termasuk lalu lintasnya tetap dibuka, hangernya diperbaiki, ya, runtuh akhirnya ya. Oke, ini gambaran pembangunan satu jembatan gantung ya. Jadi jembatan gantung itu kombinasi antara kabel-kabel penggantung dengan rangka baja sebagai girdernya ya, sebagai apa, rangka yang fungsinya seperti balok itu. Kalau jembatan seperti ini apa namanya? Kabel stay ya, kabel stay. Termasuk Suramadu ya. Kabel stay. Nah, ini jembatan-jembatan standar, ini seperti di Jagorawi ya. Jagorawi itu standar Amerika, ya. Amerika itu simple-simple dia kalau mendesain, ya, efisien. Ya, ini mirip-mirip dengan di Jagorawi ya. Oke, ini detail dari jembatan. Ada ini landasan. Nah, ini anu lagi, kuis lagi. Bentuk jembatan paling sederhana kalau ditinjau dari statikanya, dari mekanika rekayasa itu bentuk apa itu? Ada yang bisa jawab? Dirol, Pak. Oke, itu peletakannya. Tapi dilihat struktur keseluruhannya apa? Clue-nya beam, Pak. Pakai bahasa Inggris clue-nya beam atau apa? Simple beam. Simple beam. Ya, siapa yang jawab nih? Ada 2 orang nih. Siapa yang jawab tadi? 27, Pak. 27? Ya, simple beam. Ya, nanti kita lihat anunya apa? Gambarnya mungkin nanti ya. Jadi peletakan paling sederhana itu jembatan simple beam, 1 sendi, 1 roll ya. Nah, ini landasan. Kalau dilihat landasan ini kira-kira apa ini? Sendi apa roll nih? Apa ini? Landasannya kalau dilihat kira-kira apa ini? Atau pertanyaannya, apa bedanya sendi dan roll? Kalau dijelaskan. Ayo.
Apa bedanya sendi dan roll? Mas Diasdo. Pak. Ya, Pak. Ya, Saya akan mencoba menjawabnya, Pak, walaupun saya bukan dari sipil, Pak. Saya dari oh, geologi, nggak Pak. apa-apa. Yang menurut pengetahuan dasar saya, Pak, sendi itu bebas untuk